Perkenalkan nama aku Perkenalkan nama aku Dinda, aku dari UPN Veteran Jakarta, Prodi Manajemen Angkatan 2022. Kalau boleh tahu nih, kalian sekarang kelas 10, 11, atau yang mau ikut UTBK, bisa langsung komen ya. Halo, Atania. Asik, ada yang baru UTBK, semoga lolos ya. Kalau boleh tahu juga nih, kalian pada pengen ke perguruan tinggi mana nih? Bisa langsung tulis di kolom komen ya, atau mau speak up juga boleh, speak up lewat mikrofon, biar kita aminkan sama-sama. Siapa nih? Berlian mau ke Brawijaya. Semoga lolos ya. Semoga bisa masuk ke Brawijaya. Amin, semoga lulus. Amin, lulus di Ilkom Unpad. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Ini apa nih? Aku kemarin ambil hukum UIK. Amin, semoga lolos ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Kita langsung mulai. Oke, jadi hari ini kita mau membahas soal sosiologi. Oke, kita langsung aja. Sebentar ya. Oke, kita langsung aja mulai ke nomor yang pertama. Oke. Dalam masyarakat majemuk, etnosentrisme kelompok yang sangat kuat terhadap etniknya, sehingga memberikan dampak timbulnya A. Adaptasi, B. Keeksklusifan, C. Integrasi sosial, D. Asimilasi, dan E. Akulturasi. Ya, aku kasih waktu ke kalian sampai lewat 9 deh. Bisa langsung jawab lewat mikrofon atau bisa langsung ditulis di kolom komen. Kata Atania jawabannya yang B. Coba yang lain dong. Pada B ya jawabannya ya. Iya benar jawabannya yang B. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih jawabannya bisa yang B? Apa karena B itu sebuah kehokian? Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja ya ke pembahasannya. Tunggu bentar ya, kok ini udah mau ya? Ini kata Atania karena etno itu kan mengunggulkan budayanya atau sukunya sendiri. Iya, benar banget buat Atania. Oke. Ya, itu benar. Oke. Kalau boleh tahu PPT aku gerak nggak? Oke, sebentar ya. Udah gerak kan ya?
Oh, oke, kalau sudah gerak. Oke, dan ini pembahasannya. Pembahasannya itu dia, etnosentrisme itu sendiri kan artinya penilaian ya terhadap kebudayaan lain dengan standar budayanya sendiri. Nah, maka dari itu, kenapa jawabannya yang B? Dikarenakan keeksklusifan itu berhubungan dengan arti dari etnosentrisme itu sendiri. Karena etnosentrisme itu sendiri menilai kebudayaan lain dengan standar budayanya sendiri. Jika tidak eksklusif, dia itu tidak akan dikatakan eksklusif jika tidak menggunakan standar budayanya sendiri. Nah, kalau pengertian yang lainnya itu seperti yang A itu adaptasi, proses penyesuaian itu tidak berhubungan ya. Yang C, integrasi sosial, artinya penyesuaian unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Itu juga tidak nyambung ya. Yang D, itu dia artinya asimilasi perpaduan dua kebudayaan yang menghilangkan kebudayaan lama atau asli. Dan yang E, akulturasi perpaduan dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Jadi nggak nyambung ya, yang nyambung itu yang B. Gimana, ngerti sama yang apa aku jelaskan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Ngerti, Kak? Oke, kalau ngerti kita lanjut ya. Oke, nomor 2. Mobilitas sosial vertikal pada masyarakat modern ditentukan oleh faktor-faktor: satu, status sosial; dua, status ekonomi; tiga, pendidikan; empat, pakaian. Nah, menurut kalian nih jawabannya yang A, B, C, D, atau E ya? Kalian bisa langsung speak up lewat mikrofon atau lewat kolom chat. Apa nih jawabannya? Yang A. Kata Muhammad Dias A, kata Najwa A, kata Asti A, kata Salsa A, ini mayoritas A ya. Kata Atania A. Kalau boleh tahu kenapa sih jawabannya A? Apakah A itu sebuah kehokian, sebuah keberuntungan? Oke, jadi ini belum ada yang jawab ya. Jadi kenapa sih pakaian itu tidak dikatakan sebagai mobilitas sosial vertikal itu? Dikarenakan pakaian itu kan nggak ada tolak ukurnya ya, jadi nggak bisa juga dikatakan sebagai ciri atau faktor dari mobilitas sosial vertikal. Nah, kalian ngerti nggak sama apa yang aku jelaskan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya ke nomor yang ketiga. Ini udah ada jawabannya, ya udah nggak apa-apa. Kalau bedanya mobilitas vertikal sama stratifikasi apa, Kak?
Kalau menurut aku kayaknya nggak ada bedanya ya, sama-sama tingkatan gitu ya? Atau menurut kalian gimana? Menurut yang lain gimana? Bedanya mobilitas vertikal sama stratifikasi? Kalau apa nih, sama kayaknya, Kak. Iya, menurut aku sama. Kalau menurut Atania gimana? Oh, kalau menurut Muhammad Bias, itu ya mobilitas gerakannya, stratifikasi pengelompokannya. Oh, berarti aku tadi salah ya, maaf ya. Gimana Atania? Oh, oke, udah oke ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3 nih. Nomor 3 udah ada yang jawab, jawabannya yang C. Kalau yang lain gimana nih? Udah ada jawabannya sih sebenarnya di samping ya, tapi nggak apa-apa. Jadi nomor 3 itu soalnya pengendalian konflik dengan cara pihak-pihak yang bertikai menghadirkan pihak ketiga sebagai penasihat merupakan salah satu bentuk akomodasi yang disebut, ini jawabannya yang C ya, jawabannya itu mediasi. Kenapa? Karena di sini pihak ketiganya sebagai penasihat. Itu kalau kompromi itu saling mengurangi tuntutannya. Kalau arbitrasi itu dia menghadirkan pihak ketiga, tapi dia orangnya itu yang mempunyai keputusan yang memikat atau yang pokoknya memihak gitulah. Kalau adjudikasi itu dia pengadilan, pokoknya dibawa ke meja hijau atau ke pengadilan. Nah, kalau stalemate itu dia kedua belah pihaknya itu memiliki kekuatan yang seimbang dan pada akhirnya kedua belah pihak memilih untuk menghentikan pertikaian. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. 4. Berikut ini yang termasuk dalam kategori kelompok immoral adalah A. Orang yang sedang mengantri kupon, B. Orang yang sedang belanja, C. Orang yang sedang menonton konser, D. Tawuran, E. Para gelandangan di halte. Menurut kalian ini jawabannya yang mana? Yang C, D. C, D. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Yang D, D, jawabannya D. Kenapa jawabannya yang D? Apa karena sesuai sama nama depan aku, nama huruf depan aku? Apa D itu membawa sebuah kehokian? Iya, bener banget. Karena tawuran nggak ada aturannya. Dan jawabannya itu dia, benar ya, jawabannya itu yang D. Dan di sini ada penjelasannya. Oke, jadi di sini ada beberapa jenis kerumunan. Kerumunan itu jenisnya ada banyak ya, ada formal audience, di mana ada pusat perhatian dan tujuannya sama. Contohnya pengajian. Yang B, plan expressive group, kelompok ekspresif yang direncanakan, misalnya nonton konser. C, influence aggregation, artinya kehadiran orang lain sebagai halangan, contohnya antri naik angkot. Yang D, panic crowd, kerumunan dalam keadaan panik, contohnya kebakaran. Spectacle, ingin melihat kejadian tertentu, contohnya kecelakaan. F, immoral crowd, artinya kerumunan berlawanan dengan norma, contohnya tawuran. Dan yang terakhir, acting mobs, artinya bertindak emosional, contohnya menghakimi pencuri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Belum Kak, belum Kak. Oke, kita lanjut ya ke nomor kelima. Bentuk kelompok sosial paguyuban dan patembayan merupakan konsep yang dikemukakan oleh jawabannya A, B, C, D, ataukah yang E? Ini Najwa jawabnya yang C. Coba yang lain dong. Aku pengen tahu aja jawabannya pada milih yang mana. Jawabannya yang C, kata Atania. Jawabannya yang C, Ferdinand Tonis. Oke, jawabannya sudah benar ya. Jawabannya itu benar karena kita lihat di sini pembahasannya. Oke, sebentar ya. Oke, di sini pembahasan itu dia karena si Charles Horton itu dia yang mengemukakan tentang looking glass self. Yang B itu Emil Durkheim, itu dia mengemukakan tentang keteraturan sosial. Nah, yang C ini si Ferdinand Tonis itu dia paguyuban dan patembayan. Auguste Comte itu dia bapak sosiologi dan Max Weber itu yang mengemukakan tentang tindakan sosial. Oke, bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke nomor 6 ya. 6. Kecamatan W mengadakan kegiatan donor darah setiap setahun sekali. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Interaksi sosial tersebut dipengaruhi oleh A. Imitasi, B. Motivasi, C. Simpati, D. Empati, E. Identifikasi. Menurut kalian ini jawabannya yang mana ya? Jawabannya yang D. Empati, kata Novalin. Kalau yang lain? Yang D, kata Atania. Pada jago-jago nih ya sama sosiologinya. Semoga pas kalian ikut UTBK nanti hasilnya memuaskan ya. Oke, kalau yang lain belum ada yang jawab lagi, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Ya, jawabannya benar yang D. Kenapa? Dikarenakan imitasi itu artinya dia meniru, tapi menirunya tidak menyeluruh. Motivasi itu dia sebuah dorongan, sebuah masukan untuk seseorang itu melakukan sesuatu atau mengikuti tindakan sesuatu gitu. Yang C itu simpati. Simpati itu artinya rasa iba kepada orang lain. Kalau D itu empati, empati itu artinya simpati mendalam. Nah, bedanya itu sama simpati, kalau empati itu dia sampai melakukan suatu tindakan. Nah, kalau identifikasi itu artinya meniru secara menyeluruh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut? Lanjut, oke. Bentar ya. Oke, nomor 7. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berstatus tinggi atau orang terpandang dalam pekerjaannya disebut, di sini kata kuncinya berstatus tinggi atau orang terpandang dalam pekerjaannya. Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Kata Fitri yang A, kata Novalin yang A. Yang A, pada jawab A ya. Dan yes, jawabannya benar ya, yang A. Kenapa jawabannya yang A? Kita lihat di pembahasannya. Oke, sebentar ya.
Oke, jadi yang A itu, white collar crime itu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berstatus tinggi, misalnya korupsi. Kalau blue collar crime itu dia kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berasal dari status sosial yang rendah, misalnya dia merampok ya. Kalau crime without victim itu dia artinya menimbulkan penderitaan terhadap korban secara langsung, misalnya judi. Yang D itu dia organized crime, dilakukan terorganisasi dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara menghindari hukum, misalnya trafficking. Yang E, corporate crime, artinya dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekankan kerugian. Maka dari itu jawaban yang tepat itu yang A ya, karena dia kejahatan yang dilakukan oleh berstatus yang tinggi. Oke, gimana bisa next ke nomor selanjutnya? Oke, dan nanya ya, trafficking itu apa? Oke, bentar ya. Trafficking itu artinya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat. Gimana Salsa, sudah jelas? Mungkin yang lain bisa bisa memberikan pendapat mengenai arti trafficking. Oke, kalau nggak ada, oh oke udah ya, Salsa ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Oke, di nomor ke-8, sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, memperhalus teori yang lama. Sifat sosiologi tersebut dikenal dengan istilah A. Empiris, B. Teoritis, C. Kumulatif, D. Non-etis, E. Reviewing. Apa nih reviewing? Ya. Menurut kalian jawabannya yang mana? Yang C. Kumulatif kata Najwa. Kalau yang lain? Yang C kata Salsa. Oke. Dan yes, jawabannya benar ya. Yang C, kita lihat di sini pembahasannya. Karena, kenapa jawabannya yang C? Oke, bentar ya. Ini nggak mau. Oke. Karena empiris itu dia didasarkan pada observasi. Sedangkan teoritis itu dia berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi dan menyusun menjadi teori. Nah, sedangkan kumulatif itu dia dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Sedangkan non-etis itu dia tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tetapi dengan tujuan menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Nah, kalau aku nih cara gampang ngafalinnya itu, pokoknya kalau empiris itu observasi, kalau teoritis itu dia menyusun abstraksi dari hasil observasi. Kalau kumulatif itu dia pokoknya seperti memperbaiki, memperluas, memperhalus. Nah, sedangkan non etis itu dia itu tidak mempersoalkan baik buruknya fakta. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inkeles yaitu 1. Lebih berorientasi ke masa depan, 2. Perhitungan, 3. Percaya pada iptek, 4. Percaya diri. Nah, menurut kalian yang mana nih jawabannya? Bisa langsung komen atau kalau mau ngomong lewat mikrofon juga nggak masalah. Aku kasih waktu sampai lewat 33 ya. Sampai 19 lewat 33. Oke, kalau nggak ada yang jawab, langsung aja ya kita bahas ya. Jadi ini jawabannya itu 1, 2, 3, dan 4. Ada yang mau ditanyakan kenapa jawabannya bisa 1, 2, 3, dan 4? Oke, nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada, apakah kita bisa lanjut ke soal berikutnya? Atau pada bobok nih, karena udah jam 19.34, capek abis beraktivitas seharian. Lanjut, oke. Oke, sebentar ya. Oke, di soal nomor 10, pada umumnya, anak laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan yang memerlukan fisik, sedangkan anak perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan yang berhubungan dengan membereskan rumah. Hal tersebut menunjukkan adanya A. Peran gender, B. Dominasi gender, C. Kekerasan gender, D. Konflik gender, E. Beban ganda. Menurut kalian jawabannya yang mana? Jawabannya yang ada siapa nih jawabannya? Ada Ola, ada Novalin, Fitri, Salsa. Oke, jawabannya udah pada bener ya, jawabannya yang A. Iya bener jawabannya peran gender. Kenapa jawabannya yang A? Karena di sini ada kata kunci bertanggung jawab atas pekerjaan ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau langsung next ke soal selanjutnya? Kalau konflik gender gimana, Kak? Oh, ini konflik gender itu ya, menurut aku, konflik gender itu, dia itu kayak pertikaian gitu. Mungkin kayak antara pertikaian antara si cewek dan si cowok gitu. Mungkin kayak misalnya mempermasalahkan apa ya? Kayak misalnya si cowok mempermasalahkan kenapa sih cewek kerja mulu gitu, tidak di rumah aja. Menurut aku gitu. Kalau menurut yang lain gimana? Menurut Novalin gimana? Tapi Novalin ngerti kan maksud yang tadi aku maksud tentang konflik gender?
Ngerti, oke. Jadi ini bisa lanjut ke next soal atau gimana? Oke, sebentar ya. Oke, soal nomor 11. Soal nomor 11, perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Bersifat sementara. 2. Hubungan sosial bersifat alamiah dan batiniah. 3. Biasanya ada di perkotaan. 4. Biasanya ada di pedesaan. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang ditunjukkan pada nomor, ya menurut kalian nomor berapa nih? Nomor C. C itu berarti 2 dan 4. A itu 1 dan 3. Salah. A itu 1, 2, 3. B itu 1 dan 3. C itu 2 dan 4. Kalau E itu 1, 2, 3, 4. Nah, menurut kalian yang mana nih? Ada yang jawab C. Ola jawab C. Najwa jawab C. Yang lain? Salsa 2 dan 4. Fitri jawabannya yang C. Berarti 2 dan 4 juga. Oke, jawabannya udah benar ya. Ada yang tahu kenapa jawabannya 2 dan 4? Apa karena C itu cinta atau karena C itu membawa kehokian? Oke, jadi aku jelasin sedikit ya. Jadi kenapa jawabannya yang C itu dia? Karena paguyuban itu hubungannya itu lebih erat ya. Pokoknya hubungannya lebih erat, dia alamiah dan dia itu biasanya berasal dari batiniah dan dia itu biasanya adanya di pedesaan. Oke, ada yang nggak ngerti atau mau langsung lanjut ke soal berikutnya? Oke, lanjut. Oke, soal nomor 12. Berikut ini yang menyebabkan terhambatnya integrasi sosial, yaitu A. Gotong royong tinggi, B. Terbukanya terhadap hal baru, C. Tantangan dari luar, D. Sikap tertutup terhadap perubahan, E. Persamaan kebudayaan yang sama. Jawabannya yang mana nih? Di sini kata kuncinya itu dia menyebabkan terhambatnya integrasi sosial. Kata Novalin yang D, biar yang D. Yang D ini apa sih jawabannya? Oke, udah banyak yang benar jawabannya yang D, sikap tertutup terhadap perubahan. Karena yang lainnya enggak ya, enggak nyambung sama soalnya. Oke, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 13. Seorang anak yang patuh kepada kedua orang tuanya merupakan bentuk sosialisasi A. Represif, B. Partisipatoris, C. Preventif, D. Kebebasan, E. Primer. Menurut kalian jawabannya yang mana nih?
Yes, benar jawabannya yang A. Kenapa? Karena di sini soalnya nanyanya tentang bentuk sosialisasi ya. Kecuali yang ditanya itu pola sosialisasi, baru jawabannya itu yang A. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau mau langsung lanjut ke dua soal terakhir? Oke, aku ucapin aja ya. Jadi kalau yang namanya bentuk sosialisasi itu ada primer dan sekunder. Nah, kalau pola sosialisasi itu represif dan partisipatoris. Nah, kalau preventif itu dia pencegahan deh artinya. Jadi tadi tuh sebenarnya kayaknya aku salah dibikin soalnya nih aturan aku di sini jawab apa merupakan pola sosialisasi tapi ya udah telanjur jadi jawabannya yang E. Gimana Salsa? Apa aku terlalu cepat ngomongnya atau mau diulang? Oh, oke, sebentar ya. Oke, ini dua soal terakhir. Oke, aku bacakan dulu ya di nomor 14. Nilai yang berguna bagi unsur fisik manusia disebut A. Vital, B. Kehidupan, C. Kerohanian, D. Moral, E. Material. Menurut kalian nomor 14 ini jawabannya yang mana? Oke, sekalian ya, nomor 15 aku bacain soalnya. 15. Kalkulator berguna bagi auditor. Motor berguna bagi tukang ojek. Dalam hal tersebut termasuk ke dalam nilai A. Vital, B. Material, C. Religius, D. Kebenaran, E. Keindahan. Menurut kalian jawabannya yang mana nih? Yang A. 14A. Oke, ada yang jawab 14A. Oke, kata Najwa 14A, 15A, kata Salsa 14A. Oke, yang lain gimana nih? Jawabannya yang mana? Empat belas A kata Fitri, 15B. Oh, 15 ada yang jawab B. Oke. Ada yang jawab 14E, 15A. Ada yang jawab 15A kayaknya. Oke, yang lain gimana? Apa mau langsung dibahas aja? Oke, oke, bentar ya. Oke, 14 itu nilai yang berguna bagi unsur fisik manusia disebut nilai. Nilai apa? Ayo, disebut nilai material. Jawabannya yang E. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa jawabannya yang E? Atau mau lanjut ke pembahasan nomor 15? 14E, iya 14E. Karena nilai vital, apa itu? Karena nilai vital itu artinya nilai yang berguna bagi aktivitas manusia.
Iya, karena 14 itu, karena bagi fisik ya. Oke, lanjut ya ke nomor 15. Nomor 15, kalkulator berguna bagi auditor, motor berguna bagi tukang ojek. Dalam hal tersebut termasuk ke dalam nilai, jawabannya nilai vital, jawabannya yang A. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah mengerti? Pokoknya kalau menurut aku nih, aku dulu ngafalinnya kalau vital itu buat fisik. Kebalik dong. Enggak. Material itu buat fisik. Nah, kalau vital itu dia pokoknya buat menunjang kegiatan manusia. Gimana? Apa kurang jelas atau sudah pada mengerti? Ya, pokoknya vital itu penting untuk menunjang aktivitas manusia. Oke, udah ngerti. Ini udah apa? Vital kayaknya. Iya benar, vital kalau nggak ada itu dia nggak bisa kerja ya. Oke, udah paham. Makasih Kak, sama-sama Najwa. Oke, ini udah soal yang terakhir ya. Apa ada yang mau ditanyakan?